Sekarang kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, karena ini sangat penting dalam perancangan bioproses. Faktor yang pertama adalah suhu. Pada suhu rendah, energi kinetik molekul masih rendah sehingga tumbukan antara enzim dan substrat tidak terlalu sering dan laju reaksi masih rendah. Ketika suhu dinaikkan sampai titik optimum, aktivitas enzim akan meningkat karena tumbukan menjadi lebih sering dan reaksi berlangsung lebih cepat. Namun, jika suhu dinaikkan terlalu tinggi, struktur tiga dimensi enzim bisa berubah atau terdenaturasi, sehingga situs aktif rusak dan aktivitas enzim menurun drastis. Faktor kedua adalah pH. Setiap enzim memiliki pH optimum yang membuat aktivitasnya paling tinggi. pH mempengaruhi muatan bubus-bubus pada permukaan enzim dan substrat, serta mempengaruhi ikatan yang mempertahankan struktur enzim. Jika pH terlalu asam atau terlalu basa, struktur enzim dapat berubah, sehingga substrat tidak lagi cocok dengan situs aktif. Akibatnya, aktivitas enzim turun. Faktor ketiga adalah konsentrasi substrat. Pada konsentrasi enzim yang tetap, peningkatan konsentrasi substrat pada awalnya akan meningkatkan laju reaksi karena semakin banyak substrat yang tersedia untuk berikatan dengan enzim. Namun, setelah semua situs aktif enzim terisi, laju reaksi akan mencapai kecepatan maksimum atau Vmax. Pada titik ini, penambahan substrat lagi tidak akan meningkatkan laju reaksi secara signifikan karena enzim sudah bekerja pada kapasitas penuh. Faktor keempat adalah konsentrasi enzim itu sendiri. Semakin banyak enzim yang tersedia, semakin banyak kompleks enzim substrat yang dapat terbentuk, sehingga laju reaksi juga meningkat selama substrat masih cukup. Faktor lain yang juga penting adalah keberadaan aktivator dan inhibitor. Aktivator dapat meningkatkan aktivitas enzim, misalnya dengan membantu pembentukan bentuk aktif enzim atau menstabilkan struktur enzim. Sebaliknya, inhibitor dapat menghambat kerja enzim. Inhibitor dapat berikatan langsung pada situs aktif sehingga menghalangi substrat atau berikatan pada bagian lain enzim sehingga mengubah bentuk situs aktif. Dalam bioproses, keberadaan inhibitor bisa berasal dari senyawa pengotor, produk samping, atau bahkan produk utama yang dihasilkan sendiri oleh reaksi. Dengan memahami semua faktor ini, suhu, pH, konsentrasi substrat dan enzim, serta pengaruh aktivator dan inhibitor, kita bisa mengatur kondisi proses agar enzim bekerja pada aktivitas optimum, sehingga bioproses menjadi lebih efisien dan hasil produk bisa dimaksimalkan. Halo, pada video ini kita akan membahas topik lanjutan imobilisasi enzim, termasuk metode CELAS, karakterisasi, dan berbagai aplikasinya dalam bioproses. Selain itu, dikenal juga metode tanpa carrier seperti cross-linked enzyme aggregates atau disingkat CELAS. Pada teknik ini, enzim terlebih dahulu diendapkan dengan garam atau pelarut tertentu sehingga membentuk agregat. Kemudian agregat ini dikunci dengan agen penghubung seperti glutaraldehida. Hasilnya adalah partikel enzim yang padat dan tidak larut, yang bisa disaring dan digunakan ulang tanpa penyangga tambahan. Metode ini menghemat penggunaan carrier dan menghasilkan biokatalis dengan konsentrasi enzim yang tinggi, menjadikannya pilihan yang efisien dalam banyak aplikasi. Setelah proses imobilisasi selesai, dilakukan pemisahan dan pencucian enzim imobil. Penyangga yang sudah membawa enzim dipisahkan dari larutan, misalnya dengan filtrasi atau sentrifugasi. Lalu dicuci dengan buffer untuk menghilangkan enzim bebas yang tidak terikat dan sisa bahan kimia. Enzim imobil yang sudah bersih kemudian disimpan pada kondisi yang sesuai, misalnya pada suhu rendah dan pH tertentu, untuk menjaga kestabilannya. Sebelum digunakan dalam skala proses, enzim imobil biasanya diuji atau dikaji karakteristiknya. Beberapa hal yang diukur antara lain, aktivitas enzim setelah diimobilisasi, stabilitas terhadap suhu dan pH. Juga kemampuan enzim imobil untuk digunakan berulang kali, serta ada tidaknya hambatan difusi yang membuat reaksi menjadi lebih lambat.
Dari sini, kita bisa menilai apakah metode imobilisasi yang digunakan sudah cukup baik dan ekonomis. Penilaian ini penting untuk diterapkan pada bioproses industri, memastikan efisiensi dan kelayakan ekonomi dalam skala besar. Secara keseluruhan, imobilisasi enzim memberikan banyak keuntungan, antara lain memudahkan pemisahan enzim dari produk, memungkinkan pemakaian ulang enzim, dan meningkatkan stabilitas. Metode ini sangat cocok digunakan dalam reaktor kontinus seperti packet bed atau fixed bed yang sering ditemukan dalam aplikasi industri. Namun, ada juga beberapa keterbatasan, seperti kemungkinan penurunan aktivitas enzim akibat perubahan struktur saat imobilisasi, hambatan difusi substrat dan produk, serta biaya awal untuk bahan penyangga dan bahan kimia. Meskipun begitu, dalam banyak aplikasi industri, keuntungan jangka panjang dari imobilisasi enzim seringkali jauh lebih besar dibandingkan keterbatasannya, menjadikannya teknologi yang sangat berharga. Ada beberapa metode utama imobilisasi enzim yang perlu kita pahami. Metode yang pertama adalah adsorpsi fisik. Pada metode ini, enzim menempel pada permukaan carrier melalui gaya-gaya lemah seperti gaya elektrostatik, gaya van der Waals, atau interaksi hidrofobik. Prosesnya sederhana, larutan enzim dicampur dengan penyangga, diinkubasi, lalu dicuci. Kelebihannya adalah prosedurnya mudah dan tidak banyak mengubah struktur enzim. Namun kekurangannya, enzim bisa lepas kembali dari penyangga jika terjadi perubahan pH, kekuatan ion, atau suhu. Metode yang kedua adalah ikatan kovalen. Di sini, enzim diikat secara kimia pada carrier melalui gubus fungsional tertentu pada molekul enzim, misalnya gubus amino atau karboksil. Ikatan ini biasanya dibentuk dengan bantuan agen penghubung seperti glutaraldehida. Kelebihan metode ini adalah enzim menjadi sangat kuat terikat dan tidak mudah lepas. Namun perlu kehati-hatian, karena jika situs aktif atau bagian penting enzim ikut terlibat dalam ikatan, maka aktivitas enzim bisa menurun. Metode yang ketiga adalah entrapment atau penjebakan dalam gel. Pada metode ini, enzim tidak diikat langsung ke permukaan carrier, tetapi terperangkap di dalam struktur matriks gel. Contohnya, enzim dicampur dengan larutan natrium alginat, kemudian diteteskan ke dalam larutan kalsium klorida sehingga terbentuk beat alginat yang mengandung enzim. Substrat dan produk masih bisa berdifusi masuk dan keluar beat, tetapi enzim tetap tertahan di dalam. Kekurangannya, bisa terjadi hambatan difusi jika pori gel terlalu kecil. Metode berikutnya adalah enkapsulasi atau encapsulation. Pada teknik ini, enzim ditempatkan di dalam kapsul kecil atau mikrokapsul yang memiliki membran permeable. Membran ini memungkinkan substrat dan produk lewat, tetapi menahan enzim tetap di dalam. Teknik ini mirip dengan entrapment, tetapi biasanya melibatkan struktur membran yang lebih jelas, misalnya kapsul polimer atau membran semi-permeable. Halo, pada video ini kita akan membahas topik lanjutan imobilisasi enzim, termasuk metode CELAS, karakterisasi, dan berbagai aplikasinya dalam bioproses. Selain itu, dikenal juga metode tanpa carrier seperti cross-linked enzyme aggregates atau disingkat CELAS. Pada teknik ini, enzim terlebih dahulu diendapkan dengan garam atau pelarut tertentu sehingga membentuk agregat. Kemudian agregat ini dikunci dengan agen penghubung seperti glutaraldehida. Hasilnya adalah partikel enzim yang padat dan tidak larut, yang bisa disaring dan digunakan ulang tanpa penyangga tambahan. Metode ini menghemat penggunaan carrier dan menghasilkan biokatalis dengan konsentrasi enzim yang tinggi, menjadikannya pilihan yang efisien dalam banyak aplikasi. Setelah proses imobilisasi selesai, dilakukan pemisahan dan pencucian enzim imobil. Penyangga yang sudah membawa enzim dipisahkan dari larutan, misalnya dengan filtrasi atau sentrifugasi. Lalu dicuci dengan buffer untuk menghilangkan enzim bebas yang tidak terikat dan sisa bahan kimia. Enzim imobil yang sudah bersih kemudian disimpan pada kondisi yang sesuai,
misalnya pada suhu rendah dan pH tertentu, untuk menjaga kestabilannya. Sebelum digunakan dalam skala proses, enzim imobil biasanya diuji atau dikaji karakteristiknya. Beberapa hal yang diukur antara lain, aktivitas enzim setelah diimobilisasi, stabilitas terhadap suhu dan pH. Juga kemampuan enzim imobil untuk digunakan berulang kali, serta ada tidaknya hambatan difusi yang membuat reaksi menjadi lebih lambat. Dari sini, kita bisa menilai apakah metode imobilisasi yang digunakan sudah cukup baik dan ekonomis. Penilaian ini penting untuk diterapkan pada bioproses industri, memastikan efisiensi dan kelayakan ekonomi dalam skala besar. Secara keseluruhan, imobilisasi enzim memberikan banyak keuntungan, antara lain memudahkan pemisahan enzim dari produk, memungkinkan pemakaian ulang enzim, dan meningkatkan stabilitas. Metode ini sangat cocok digunakan dalam reaktor kontinu seperti packet bed atau fixed bed yang sering ditemukan dalam aplikasi industri. Namun, ada juga beberapa keterbatasan, seperti kemungkinan penurunan aktivitas enzim akibat perubahan struktur saat imobilisasi, hambatan difusi substrat dan produk, serta biaya awal untuk bahan penyangga dan bahan kimia. Meskipun begitu, dalam banyak aplikasi industri, keuntungan jangka panjang dari imobilisasi enzim seringkali jauh lebih besar dibandingkan keterbatasannya, menjadikannya teknologi yang sangat berharga. Sekarang kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, karena ini sangat penting dalam perancangan bioproses. Faktor yang pertama adalah suhu. Pada suhu rendah, energi kinetik molekul masih rendah sehingga tumbukan antara enzim dan substrat tidak terlalu sering dan laju reaksi masih rendah. Ketika suhu dinaikkan sampai titik optimum, aktivitas enzim akan meningkat karena tumbukan menjadi lebih sering dan reaksi berlangsung lebih cepat. Namun, jika suhu dinaikkan terlalu tinggi, struktur 3 dimensi enzim bisa berubah atau terdenaturasi, sehingga situs aktif rusak dan aktivitas enzim menurun drastis. Faktor kedua adalah pH. Setiap enzim memiliki pH optimum yang membuat aktivitasnya paling tinggi. pH mempengaruhi muatan bubus-bubus pada permukaan enzim dan substrat, serta mempengaruhi ikatan yang mempertahankan struktur enzim. Jika pH terlalu asam atau terlalu basa, struktur enzim dapat berubah, sehingga substrat tidak lagi cocok dengan situs aktif. Akibatnya, aktivitas enzim turun. Faktor ketiga adalah konsentrasi substrat. Pada konsentrasi enzim yang tetap, peningkatan konsentrasi substrat pada awalnya akan meningkatkan laju reaksi karena semakin banyak substrat yang tersedia untuk berikatan dengan enzim. Namun, setelah semua situs aktif enzim terisi, laju reaksi akan mencapai kecepatan maksimum atau Vmax. Pada titik ini, penambahan substrat lagi tidak akan meningkatkan laju reaksi secara signifikan karena enzim sudah bekerja pada kapasitas penuh. Faktor keempat adalah konsentrasi enzim itu sendiri. Semakin banyak enzim yang tersedia, semakin banyak kompleks enzim substrat yang dapat terbentuk, sehingga laju reaksi juga meningkat selama substrat masih cukup. Faktor lain yang juga penting adalah keberadaan aktivator dan inhibitor. Aktivator dapat meningkatkan aktivitas enzim, misalnya dengan membantu pembentukan bentuk aktif enzim atau menstabilkan struktur enzim. Sebaliknya, inhibitor dapat menghambat kerja enzim. Inhibitor dapat berikatan langsung pada situs aktif sehingga menghalangi substrat atau berikatan pada bagian lain enzim sehingga mengubah bentuk situs aktif. Dalam bioproses, keberadaan inhibitor bisa berasal dari senyawa pengotor, produk samping, atau bahkan produk utama yang dihasilkan sendiri oleh reaksi. Dengan memahami semua faktor ini, suhu, pH, konsentrasi substrat dan enzim, serta pengaruh aktivator dan inhibitor, kita bisa mengatur kondisi proses agar enzim bekerja pada aktivitas optimum, sehingga bioproses menjadi lebih efisien dan hasil produk bisa dimaksimalkan.